Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah. Selamat datang di Cahaya Madrasah, tempat kita ngobrol santai soal pendidikan, nilai, dan kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, TI. Makin bersinar aja ya auranya, kayak cahaya cinta di pagi hari. Duh, Kang Maman ini bisa aja. Tapi ngomongin soal cahaya, hari ini kita akan bahas yang gak kalah bersinar. Kurikulum berbasis cinta atau disingkat KBC. Betul, KBC ini bukan sekedar kurikulum, ini semacam kompas moral buat madrasah zaman now. Di tengah dunia yang makin gaduh, cinta itu jadi jawaban teh. Dan segmen pertama, latar belakang. Iya Kang, apalagi 2045 kan ditargetkan jadi era Indonesia emas. Tapi untuk sampai ke sana, kita butuh generasi emas juga. Dan generasi emas itu bukan cuma yang nilainya 100 di matematika teh, tapi juga yang bisa menahan marah, menghargai perbedaan, dan punya rasa cinta yang dalam. Makanya KBC hadir ya Kang, untuk menjawab tantangan zaman, intoleransi, dehumanisasi, bahkan krisis empati. Dan segmen kedua, apa itu kurikulum berbasis cinta? Nah, buat yang belum tahu, KBC itu kurikulum yang nggak cuma fokus ke otak, tapi juga ke hati. Bener, Kang. Ia mengajarkan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, sesama, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Cinta tuh luas banget tapi dalam pendidikan, ia bisa dimulai dari hal-hal kecil, senyum ke teman, jujur pas ulangan, atau buang sampah di tempatnya. Dan segmen ketiga, nilai dan prinsip KBC. Kang, di panduan ini ada 9 prinsip yang keren banget loh. Iya, saya catat nih. Keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian, kesetaraan. Wah, banyak ya. Ditambah kebermanfaatan, kejujuran, keikhlasan, dan kesinambungan. 9K yang jadi fondasi madrasah penuh cinta. Bayangin, kalau semua sekolah punya budaya itu, bisa adem Indonesia teh. Dan segmen keempat, implementasi KBC. Nah, bagian favorit saya, Kang. Gimana implementasinya di kelas dan di luar kelas? Saya suka contoh guru ngajak murid untuk mengenang satu kebaikan minggu ini. Itu refleksi yang luar biasa. Anak diajak menyadari bahwa cinta itu bisa dimulai dari diri sendiri. Dan di luar pembelajaran, ada kegiatan keren seperti Jumat Bersih, Tadarus Bersama, atau Lomba Poster Cinta Tanah Air. Semua itu bukan formalitas, tapi penanaman nilai. Saya bayangin ada madrasah yang air wudhunya dimanfaatkan buat siram tanaman. Wah, itu bukan cuma hemat air, tapi juga bentuk cinta ke bumi. Dan segmen kelima, tujuan dan harapan. Kang, tujuan akhirnya kan jelas ya, menciptakan generasi yang humanis dan cinta damai. Dan itu dimulai dari lingkungan madrasah yang nyaman, aman, penuh dialog dan kasih sayang. Jadi sekolah bukan tempat yang bikin takut, tapi tempat yang dicintai. Jadi sahabat madrasah, yuk kita mulai dari langkah kecil. Dari senyum di pagi hari, dari pelukan hangat orang tua ke anak, dari kata-kata yang lembut. Dan dari satu hal sederhana, menjadikan cinta sebagai kurikulum hidup kita. Dan segmen closing. Terima kasih ya Kang Maman sudah berbagi inspirasi hari ini. Sama-sama TI. Dan untuk sahabat semua, jangan lupa, kalau bukan cinta yang kita tanam, maka jangan heran kalau kebencian yang tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.